guide diarahkan oleh Ustadz Riza Fahmi, DM Denpasar, Bali. Kami persilakan. Terima kasih Ustadz Ruby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali melanjutkan kajian Islam di bulan Ramadan, episode yang kedua bersama Dr. Buya Arazi Yasin. Pada episode pertama kemarin kita sudah mengkaji tentang ikhtiar atau usaha, kemudian pahala-pahala Ramadan terkait dengan pekerjaan kita, di mana kemarin Buya menyampaikan bahwa hakikat puasa itu ada dua, yaitu sabar dan syukur. Sabar adalah proses di mana implementasinya adalah proses di mana kita melakukan puasanya, sedangkan syukur bisa kita lihat pada saat kita melakukan buka puasa. Di situ adalah implementasi sabar dan syukur, di mana sabar dan syukur ini merupakan inti dari iman itu sendiri. Kemudian yang kedua yang kemarin juga disampaikan dia adalah tentang ruh dan nafsu, di mana ruh itu tidak pernah diuji, sedangkan nafsu itu adalah bagian yang mengalami ujian-ujian dalam kehidupan. Dan puncak dari beragama kita itu adalah pada saat kita mencapai tahapan ikhlas, di mana Buya menyampaikan tahap ikhlas itu seorang muslim dapat mencapai tahap ikhlas atau ihsan itu apabila ruhnya bisa melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh nafsu. Untuk itu pada kajian kedua ini kita akan mendalami lagi tentang qada dan qadar dan nafsu itu sendiri, yang secara umum pertanyaannya adalah Buya, pada tahap mana kita itu mengetahui bahwa ini adalah ujian yang harus tetap dilakukan ikhtiar. Artinya ini ujian, ikhtiar harus tetap kita jalankan untuk menyelesaikan ujian ini. Atau ini sudah takdir dari Allah, sehingga kita harus menghentikan ikhtiar kita dan qanaah terhadap takdir yang sudah ada. Atau ini sebenarnya upaya ikhtiar ini hanyalah dorongan nafsu semata, karena kita tidak menerima takdir dari Allah. Itu mungkin pertanyaan secara umum yang melatar belakangi pengambilan tema kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Buya Arazi untuk dapat menyampaikan paparannya kurang lebih 30 menit. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dengan jamaah. Terima kasih Buya, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin nabiyina Ahmad Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Teman-teman sahabat-sahabat, maaf sekalian, semoga dalam takdir yang baik ya. Mengenai takdir, ketentuan Allah. Jadi takdir itu dari bahasa Arab yaitu qaddara yuqaddiru takdiran ya. Itu sesuatu yang Allah sudah berikan ukurannya. Itu makna daripada takdir ya. Jadi takdir itu boleh disebut dengan artian ukuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukuran ini tentu versinya Allah, bukan versinya kita. Supaya kita bisa memahami ini, walaupun tadi sudah baca Al-Quran, mari kita buka lagi kolbu kita dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Memahami takdir tentu tidak diperkenankan dalam bab jidal ya. Jidal itu perdebatan. Dulu di masa Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah ada beberapa komunitas sahabat yang mereka berkumpul di masjid lalu
membicarakan eksistensi takdir, definisi takdir, dan segala macam. Akhirnya mereka berdebat. Terdengarlah perdebatan itu sampai kepada kamar Rasulullah SAW, lalu Rasulullah keluar dan menyuruh mereka berhenti. Lihadza bu'itsu ilaikum. Nabi mengatakan, apakah untuk ini aku diutus kepada kalian? Akhirnya perdebatan itu dihentikan. Tapi untuk kajian itu dibolehkan. Artinya cara memahami takdir ini diperkenankan. Maka membicarakan takdir itu ada dua jenis. Ada model ahli kalam. Ahli kalam ini orang-orang teolog. Teolog ini orang yang jago debat tentang prinsip-prinsip keyakinan. Nah, mereka diperlukan di saat ada orang meragukan takdir. Jadi jika ada orang-orang yang sedang meragukan takdir, maka ahli kalam atau teolog ini perlu dikerahkan. Tapi Imam Ghazali mengatakan ahli kalam ini cuma seperti dokter, seperti obat. Jadi kalau berlebihan maka akan berbahaya. Jika berlebihan maka akan menjadi bumerang, bisa menjadi penyakit hati. Makanya dari dulu, dari zaman dahulu sampai sekarang kita perhatikan orang-orang yang berlebihan dalam jidal, dalam debat masalah teologis, masalah kalam, masalah keyakinan, itu rata-rata hatinya keras. Ya, rata-rata hatinya keras. Karena dia memantapkan sesuatu yang nggak perlu dimantapkan. Dia mengeraskan hati untuk sesuatu yang nggak perlu dikeraskan. Jadi ilmu kalam itu kata Imam Ghazali, karena beliau ahli kalam, beliau sudah lama mengidap keras hati, lalu kemudian menceritakan efek samping daripada berdebat itu. Termasuk membicarakan tentang Tuhan di mana, bagaimana istiwanya, semayamnya, itu sebaiknya kita hindari. Ya. Tapi untuk memahami takdir dalam pengertian mengenal Allah, nah ini sangat penting. Jadi salah satu cara untuk mengenal Allah itu kenal takdirnya, kenal ukuran darinya. Nah, maka teman-teman, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, di dalam Al-Quran, ya, itu tidak begitu detail Allah membicarakan masalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata qadaran muqtadira, ukuran yang sudah diukur. Tapi konteksnya bukan takdir. Konteksnya sangat umum sekali. Kata takdir itu eksplisit baru di dalam hadis ketika Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Jibril, lalu apa itu iman? Nah, lalu Nabi menjawab, iman adalah engkau percaya antuk minabillah. Engkau percaya kepada Allah. Ini hadis Muslim, hadis pertama dalam Kitabul Iman. Lalu pakai dan doang, kepada Allah dan malaikatnya dan kitab sucinya dan nabi-nabinya dan para rasul, ya nabi-nabi dan para rasul, hari akhir. Giliran kalimat takdir, kalimat percayanya dimunculkan kembali. Dan engkau mempercayai takdir khairihi wa syarri. Jadi ada dua riwayat, ini saya coret-coret ya. Jadi ada dua riwayat dalam Sahih Muslim, ini hadis sahih. Satu hadis Sahih Muslim, hadis riwayat Muslim. Teman-teman mungkin yang sudah tahu, Sahih Muslim itu Sahih nomor 2 setelah Bukhari, karena dia ini murid Imam Bukhari. Dan semua hadisnya dianggap sahih secara sanad dan secara makna itu bisa diperdebatkan. Ada riwayat dari sahabat Nabi namanya Ibn Umar. Kemudian ada riwayat Abu Hurairah. Ya, riwayat Ibnu Umar menyebutkan apa? Engkau percaya kepada takdir semuanya. Engkau percaya pada takdir baik dan buruk. Jadi takdir itu dibagi dua. Takdir, dibagi di situ baik, buruk. Sedangkan di riwayat Abu Hurairah, lafaznya unik sekali. Disebutkan takdir, ya. Nah, kalimatnya tidak dibagi baik buruk, tapi disebutkan kullihi.
Kullihi artinya semuanya. Jadi ukuran dari Allah semuanya. Nggak disebutkan baik atau buruk. Karena kata baik dan buruk ternyata bisa jadi penafsiran dari Ibnu Umar. Sedangkan dalam penafsiran Abu Hurairah tidak ada. Ini bukti bahwa meriwayatkan hadis boleh dengan makna. Tidak mesti dengan lafaz. Lalu bagaimana cara kita menggabungkan ini dua sahabat Nabi yang pemahaman mereka sangat otoritatif dalam memahami takdir ya. Kita coba lanjutkan ya. Jadi kalau versi Ibnu Umar ini boleh kita sebut ala hamba. Perspektif hamba. Jadi kita yang main. Misalnya kalau kita naik jabatan, kita menyebutnya takdir baik. Tapi bagi teman kita itu takdir buruk. Maka kita menganggapnya baik, tapi bagi teman kita dia nggak buruk. Tapi ada teman saya ketika dapat jabatan, dia malah istighfar innalillahi inna ilaihi raji'un. Bagi dia ini musibah. Bagi dia itu takdir buruk. Ya, nggak tahu itu buat-buat atau asli ya. Jadi versi Ibnu Umar itu bahwa baik buruk itu perspektif hamba. Sakit itu menurut kita buruk, tapi bagi dunia kedokteran itu baik. Karena itu menjadi lahan ma'isyah, kehidupan mereka. Meskipun mereka senang ketika ada pasien sembuh, tapi kalau nggak ada yang sakit juga dunia kedokteran bisa hancur gitu. Nah, kita kalau dagang misalnya, bisnis, kalau kita lagi kurang rame permintaan order, bagi kita itu buruk. Ternyata yang rame teman kita, jualannya sama. Nah ini perspektif hamba. Lalu yang kedua Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah berbicara global. Jadi dia berbicara umum sekali ya. Nah, dan ini lebih pasnya mutlak ya. Versi Allahnya. Ya, suka-suka Allah lah gitu. Yang penting semua apa yang Allah mau. Gitu. Sekarang teman-teman, sahabat-sahabat semua, dalam memahami hadis ini, jika ada, saya tutup aja ya, jika ada orang tua menghendaki sesuatu untuk anaknya, pasti keinginan orang tua itu baik. Apa yang dipilihkan, yang ditentukan orang tua untuk anaknya pasti baik. Dan Nabi mengatakan Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua atau ibu kepada bayinya. Maksudnya apa? Allah kalau berkehendak memberikan sebuah takdir, pasti takdirnya itu yang cocok untuk si anak, untuk si hamba. Masalahnya, coba lihat anak kita ketika kita pilihkan sesuatu, tapi nggak cocok dengan dirinya. Apa kata dia? Ayah jahat, papa pelit, gitu. Ya. Benar nggak? Dia lagi di jalan, dia ngeliat ada mainan, kita tahu ini mainan nggak benar, nggak baik, apa nggak bagus. Mainannya banyak rusaknya atau nggak cocok dengan umurnya. Terus kita bilang, nggak usah deh, gitu. Nggak usah Ananda. Oh dia langsung bilang, papa jahat, papa bakhil, pelit. Gitu. Ini biasa, celetukan anak kecil. Nah Allah itu sama kita, itu ketika menentukan sesuatu dan memberikan pilihan, tiba-tiba si hamba yang tidak mengerti maksudnya Allah dan mengatakan, Allah ini nggak adil gitu. Nah ini gawat nih, kalau ada yang ngomong begitu, itu syahadatnya harus diulang. Karena sudah mengingkari takdir yang rukun iman yang ke-6. Kalau masih kecil gemes, tapi kalau udah gede, waduh, bukan gemes lagi ya. Nah itu maksudnya. Jadi ketika Allah berkehendak kepada si hamba, pasti kehendak itu walaupun zahirnya pahit, tapi ujungnya pasti manis. Namun kadang-kadang dia tidak mau memahaminya dengan baik. Akhirnya inilah yang terjadi. Orang menyebut ini takdir buruk. Nah, itulah riwayat Ibnu Umar.
Ibnu Umar menggunakan sisi manusiawi itu. Sedangkan Abu Hurairah lebih pada umum bahwa takdir semuanya, bahwa kita percaya kepada Allah. Kalau saya percaya nih kepada seseorang, saya percaya deh sama kamu. Ketika saya percaya kepadanya, berarti saya yakin dia tidak akan berbuat buruk. Saya yakin dia akan amanah. Maka mempercayai takdir itu, teman-teman, bukanlah sekedar, oh saya percaya, bukan. Tapi percaya kepada takdir itu boleh saya artikan menyerahkan nasib kita kepada Allah. Dan ini ilmu yang dahsyat sebenarnya, menyerahkan nasib kita kepada Allah, itulah bentuk tawakal sebenarnya. Dan menyerahkan takdir kita kepada Allah bukan berarti tidak ada usaha. Ya, nah ini poin kedua yang mau saya sampaikan. Jadi clear teman-teman bahwa takdir itu sebenarnya dari atas itu positif. Cuma cara hamba yang kurang dewasa memahami takdir Allah, mereka menerimanya tidak positif. Dan yang kedua, Imam Ghazali ketika nulis tentang bab tawakal, tentang bagaimana sang hamba berserah diri kepada takdir Allah, itu menegaskan bahwa tawakal, berserah diri kepada takdir Allah itu bukanlah yunfil kasabul ikhtiyar. Tidak pernah tersirat dalam ajaran Islam menghilangkan usaha dan ikhtiar. Jadi ketika kita percaya kepada takdir, lalu kita bisa beralasan untuk tidak berusaha, enggak, itu enggak ada urusan. Jadi usaha itu sendiri, percaya kepada takdir itu sendiri. Usaha itu bagian dari akal atau tubuh kita, zahir kita, sedangkan takdir itu adanya di kolbu. Jadi percaya kepada takdir. Nah, masih ingat tadi coret lagi, kan rukun iman itu 6 ya. Rukun iman. Itu ada 6 tadi ya. Allah, kemudian terakhir yang 6-nya takdir. Ya. Nah, iman itu apa? Iman itu dibagi menjadi 2 jenis. Satu pokok, itu ada di dalam kolbu, hati. Lalu cabangnya, lisan. Cabang yang kedua, anggota tubuh. Ya, anggota tubuh. Nah, yang dimaksud dalam rukun iman ini ada di kolbu, dimensi kolbu. Berarti percaya kepada takdir itu dimensinya dimensi kolbu. Ini dia. Kolbumu percaya kepada takdir ketentuan Allah bahwa itu pasti baik. Dalam lisan kita ngomong, saya percaya, saya bersaksi, saya ridho gitu. Anggota tubuhnya tetap usaha. Jadi ini ciri orang yang percaya. Karena saya percaya kepada Allah, maka saya membangun positive thinking. Ketika ada sesuatu, saya berusaha mencapainya. Karena saya yakin, saya percaya bahwa Allah menakdirkan sesuatu yang baik. Baik itu bukan berarti sukses versi kita, tapi sukses versi Allah. Ya. Nah ini yang kata-kata kuncinya, bahwa kolbulah yang percaya pada takdir, bukan pikiran. Kalau pikiran mikirin takdir langsung pusing ya. Sama, percaya kepada Allah itu kolbu. Pikiran kita nggak sanggup mempercayai Allah. Ya. Jadi Imam Ghazali betul-betul melihat dulu bahwa banyak orang-orang yang dengan alasan percaya kepada takdir lalu tidak usaha. Gitu. Tidak mau, misalnya ketika sakit nggak mau berobat, ketika ingin mendapatkan rezeki tidak mau mengejarnya. Karena rezeki itu kan ada yang dicari, ada yang dia yang mencari kita. Ya. Kesembuhan juga sama. Kesembuhan itu ada yang kita yang mencari kesembuhan, ada yang kesembuhan itu yang datang kepada kita dengan sendirinya, tentunya dengan takdir Allah SWT. Dan adakah perbedaan antara, ini poin ketiga, qada dan qadar. Ini jadi perdebatan panjang dari dulu. Jadi qada dan qadar ya. Secara bahasa beberapa ulama kita menganggapnya sinonim, tapi kalau tulis bahasa Arabnya gini. Qada, qadar ya.
Kalau secara bahasa Arab gampang untuk benerinnya. Ya. Qadha itu bisa diartikan ketetapan. Bisa juga diartikan pemberlakuan. Misalnya disebutkan qadhi, ya dia yang memutuskan ya. Penetapan, ketetapan ya sama ya. Qadhi kan ini orang yang menetapkan itu disebut qadhi. Nah, maka disebut Rabbuka yaqdi gitu ya. Allah itu memutuskan, menetapkan. Nah, ketika Allah menetapkan, memberlakukan sesuatu, apa yang diberlakukannya? Tentu takdirnya. Makanya saya menganggap qadha itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketentuan yang sudah Allah berlakukan. Lalu isi dari qadha itu apa? Itulah qadar. Jadi isi dari ketetapan itu. Makanya agak sulit kadang membedakan qadha dan qadar itu dalam penggunaan harian. Ketetapan dan isinya. Ya. Jadi ketika ada ketetapan dari pimpinan menetapkan hari ini mengenai suatu masalah. Nah, apa yang ditetapkan itulah qadar. Jadi ini satu kesatuan. Nah, beberapa ulama kita, ini kalau versi saya ya, kalau beberapa ulama kita menganggap ada dua perbedaan di balik-balik qadha itu ketentuan, qadar itu berlakunya. Jadi kalau belum terjadi masih qadha. Kalau sudah terjadi qadar, takdir gitu. Ya. Lalu ada yang membalik. Qadar itu belum terjadi, qadha sudah terjadi. Nah, ini versi-versi ulama-ulama terdahulu. Tapi saya mengartikan dengan arti yang barusan, qadha itu ketetapan Allah, sedangkan qadar itu isi ketetapan Allah. Dan lagi-lagi teman-teman, Allah ketika menetapkan sesuatu, pasti yang terbaik untuk kita. Ya, pasti yang terbaik. Cuma kitalah yang menerjemahkan bahwa itu baik atau tidak baik. Nah, lalu untuk apa Allah menetapkan sesuatu? Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, linabluwakum, untuk menguji kamu. Jadi goal dari takdir itu goalnya hanya satu aja. Linabluwakum, ujian. Jangan berpikir negatif. Ujian itu ada bil khairi wasyarr. Ada yang baik, ada yang buruk. Baik menurut kamu, buruk menurut kamu. Di sisi Allah, takdir itu semuanya, saya nggak menyebut baik buruk. Takdir itu sempurna. Ya, takdir itu turunnya sempurna, ukurannya sempurna. Ketika turun, sang hamba saat diuji, dia menyebut dia baik atau buruk. Ini contoh nih teman-teman. Kita dipuji orang, itu baik atau buruk? Bisa baik, bisa buruk. Coba lihat, ada orang diuji, misalnya ujian nih. Nah, kita taruh di tengah-tengah ya. Takdir pujian. Ketika dipuji, itu baik atau buruk? Pasti sepakat bahwa pujian itu ada yang baik, membuat kita termotivasi. Ada yang buruk, membuat kita jumawa, merasakan merasa keren, gitu, merasa lebih pintar. Nah, cantik kalau perempuan ya, kalau cowok ganteng. Cantik atau ya gagah lah cowok. Secara zahir itu baik. Tapi kalau kemudian jadi buruk bisa. Ya, kita kalau memanfaatkan kecantikan, kegagahan itu untuk hal-hal yang sesuai dengan keinginan hasrat pribadi, ini kan menjadi buruk. Gitu. Dan lain sebagainya. Atau misalnya viral. Atau bahasa lamanya popularitas. Orang ini populer, itu baik atau buruk? Bisa baik, bisa buruk. Bisa dia tambah sombong, dia lupa diri.
dia nggak mau lagi datang ke tempat-tempat yang kecil gitu, dan tidak menghargai lagi teman-temannya yang sedang sama-sama melakukan hal yang sama dengan dia. Nah, itu viral baik di kalangan seleb atau di kalangan artis atau di kalangan pendakwah ya. Jadi kalau boleh diilustrasikan bahwa setiap takdir itu, jadi takdir itu turun dari Allah, itu turunnya ada ujungnya, ada dua gitu ya. Jadi kita boleh buat beginilah takdir itu. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa baik, bisa buruk. Dan memang takdir ini di mana sih? Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Takdir itu ternyata Allah tulis ada dua macam ya. Yang paling masyhur yang kita dengarkan adalah takdir Lauh Mahfuz. Jadi takdir itu di mana sih ditulis? Di mana takdirnya? Nah, ini takdir yang biasa kita dengar itu takdir Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ini artinya memori big datanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dengan Lauh. Lauh itu board ya, Mahfuz itu yang terjaga. Itu disebut dengan Lauh Mahfuz. Nah, di Lauh Mahfuz ini Allah menakdirkan sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan kudrat dan iradahnya. Ya, berdasarkan kudrat dan iradahnya. Di sini berlaku dua sifat Allah yang sangat kita sering dengar dalam sifat 20, kudrat, iradat. Maka di sini kata kuncinya adalah kun fayakun. Dengan kun Allah mengatakan hendaklah menjadi ada, maka fayakun. Maka dia menjadi betul-betul terjadi atau ada. Namun ada takdir yang lebih tinggi. Ini pemahaman secara penafsiran ayat-ayat Al-Quran ya. Dalam surat Al-An'am misalnya, Allah mengatakan kun liman ma fis samawati wal ardh. Katakanlah milik siapakah langit dan bumi. Kulillah, katakanlah milik Allah. Nah, yang berlaku di hukum langit bumi itu hukum Lauh Mahfuz. Jadi ini di mana berlakunya? Langit dan bumi. Lalu ada yang lebih luas dari kudrat iradat. Karena kudrat iradat itu berhukum biasanya sebab akibat paling banyak. Jadi di Lauh Mahfuz kebanyakan hukum itu korelasinya adalah hukum kausalitas. Ya. Namun ada hukum yang di luar kausalitas itu. Ini yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 12. Silakan dilihat nanti ya. Di tengah-tengahnya Allah mengatakan, kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan atas dirinya rahmah. Maka saya menyebut ini takdir rahmaniyah. Juga boleh disebut takdir arsyiyah. Arsyiyah. Kenapa ini berbeda? Lauh Mahfuz ini kan di bawah di atas langit ketujuh, di bawah kursi Allah, tapi jauh di bawah arsy Allah. Ada takdir rahmaniyah. Apa sih takdir rahmaniyah? Kasih sayang Allah. Ya. Kasih sayang Allah. Secara hukum sebab akibat, orang ini harusnya sudah disiksa nih, karena dia banyak maksiat, banyak dosa. Tapi Allah kan memandang ke dalam batin seseorang. Ya. Maka dilihatlah di batinnya ada biji kasih sayang atau tidak. Jika ada, maka rahmaniyah Allah akan berbicara. Ya. Nah, itulah sejarah kenapa ada ini seharusnya kalau secara hukum bunuh satu orang kisos. Tapi ada dalam sejarah itu dia bunuh
100 orang dan yang ke-100 itu ulama, tapi tidak dikisos. Cuma disuruh apa? Cuma disuruh tobat. Oleh ulama yang mempertobatkan dia, itu dikatakan kamu pindah kampung, kamu tobat. Kenapa? Nah, inilah yang disebut takdir rahmaniyah. Walaupun secara hukum mungkin harus dihukum. Nah, ini juga yang terjadi pada Sayyidina Al-Khidir. Bahwa Nabi Khidir membunuh anak kecil. Secara hukum fikih, itu harus dikisos tuh Nabi Khidir. Tapi secara hukum rahmaniyah, justru itu bentuk kasih sayang kepada kedua orang tuanya dan juga kasih sayang buat anak kecil itu. Jika dia dewasa, dia menjadi kufur, dan dia membuat orang tuanya jadi kufur, maka dia diselamatkan. Jadi itu sebenarnya bukan pembunuhan, tapi penyelamatan. Inilah rumitnya beberapa takdir rahmaniyah. Maka takdir rahmaniyah ini hanya dipahami oleh ahli-ahli kolbu, ahli-ahli rohani, orang-orang yang bermakrifat kepada Allah, karena di kolbunya lebih banyak kasih sayang. Nah, ini yang jarang barangkali dibahas teman-teman, tapi di kitab-kitab disinggung beberapa kali. Barangkali itu Pak yang bisa saya hantarkan mengenai takdir, bahwa ada 2 jenis takdir dalam perspektif manusia, ada baik buruk, ya. Dan juga sama di sisi Allah juga ada 2 sumber takdir, satu Lauh Mahfuz, satu Rahmaniyah atau Arasnya, ya. Dan itu sudah saya jelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya atas penjelasannya tentang takdir. Bagaimana tadi kita simak teman-teman semua, bagaimana Allah menyimpan takdirnya. Selain dari hukum kausalitas, masih ada sifat rahmaniyah Allah yang juga akan bisa merubah takdir seseorang. Untuk itu kita buka langsung pertanyaan agar waktunya lebih efektif. Untuk sesi pertama kita buka dengan 3 pertanyaan dulu, baru nanti kemudian Buya akan menjawab bersama-sama. Silakan raise hand bagi yang akan menyampaikan pertanyaan. Oke, Pak Musdayan, Ibu Reni Tatiana, dan Bapak Syakira Adnan. 3 pertanyaan. Penanya pertama silakan. Oh, ini sudah masuk, ada Ibu Siti Mardiah. Ibu Siti Mardiah, silakan dari mana dan pertanyaannya apa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini, Buya, katanya tuh kalau orang dari mana dulu, Bu? dari Depok, Pak. Depok, silakan. Iya, katanya kan kalau hati keras itu, kalau begitu kita mendengar Allah disebut atau tapi kalau begitu mendengar kalimat-kalimat Allah, terus kalau sholat itu saya bisa nangis, bahkan dalam sholat itu saya bisa nangis. Tapi kalau tutur kata saya itu nggak bisa lembut seperti wanita yang lain, kayak gitu. Jadi saya tuh tegas gitu. Apalagi terkadang tuh kalau menjelaskan tentang ilmu gitu, Buya. Terus kemudian yang kedua, Buya, nama ruh saya itu kan Aminah, Samia, Sa'diyah, Sabani. Mohon arahan Buya, artinya itu apa? Tapi kalau yang sesuai dengan saya itu yang terakhir sih Buya, yang Sabani itu. Terima kasih, itu aja Pak. Baik, Bu Mardiah. Berikutnya Pak siapa ini? Yulizo Andra. Belum ada respon. Pak Rudi Kusriyadi. Ya, terima kasih Mas Pasmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Buya maaf, saya mau
bertanya. Memang kalau kita mempelajari takdir ini, kodo dan kodar, memang hidup kita tenang, Ustaz. Buya? Jadi memang ini keimanan tauhid yang memang harus semua orang memiliki ini, gitu, memiliki pengetahuan ini. Mungkin saya di luar konteks, Buya, yang mau saya tanyakan bahwa semua ya di dunia ini ya semua adalah kehendak Allah. Allah lah yang menggerakkan keseluruhan. Dalam Islam sering diceritakan oleh Rasulullah bahwa kita ketahui bahwa kejayaan Islam ini periode awal ya, zaman Nabi, dan nanti suatu saat Nabi mengatakan bahwa kita pun akan kembali gitu, Islamnya akan jaya. Nah, ini yang saya mau tanyakan, itu kan merupakan nanti takdirnya, takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya apa, Buya, yang harus kita lakukan ya supaya kita dapat andil ya untuk perubahan terhadap kejayaan ini? Karena sekarang ini kan sudah model orang-orang merasa firqoh-firqoh ya, kelompok-kelompok merasa yang paling benar. Nah, sikap kita ini bagaimana seharusnya gitu, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Kusriyadi. Beliau ini GM Airnav di Pangkal Pinang, Buya. Kalau Buya main-main ke Pangkal Pinang bisa sampai ke beliau. Lanjut Pak Yulizo Andra, yang ketiga terakhir di sesi pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya atas kesempatannya. Begini Buya, saya perkenalkan. Oh ya, saya dari Riau, tepatnya di Teluk Kuantan. Terima kasih untuk kesempatannya Buya. Semoga Buya selalu diberikan kemuliaan dan rahmat. Begini Buya, untuk memahami takdir qada dan qadar ini, kadang ada perasaan ketika takdir buruk itu menimpa, ini kan dari perspektif kita Buya ya, menimpa ke kita itu rasa itu untuk menghilangkan, ada rasa sedih, kadang sakit hati, atau perasaan-perasaan yang tidak enak itu untuk menghilangkan rasa-rasa itu, mohon arahannya Buya, bagaimana kita bisa berserah diri, mengembalikan ini semua kepada Allah, bahwa ini adalah kehendak dari Allah sendiri, begitu Buya. Mungkin itu saja, mungkin arahan Buya bagaimana agar kita, bimbingan Buya lah, dari bimbingan Buya bagaimana kita bisa mengembalikan ini semua kepada Allah lagi. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Buya, 3 penanya. Baik, yang pertama tadi, hati gampang tersentuh, tapi untuk berbicara mungkin kasar gitu ya. Betul, ini agak rumit memang, dan itu butuh latihan. Latihan karena memang beda orang, beda karakter, dan dewasanya juga beda ketika dia hidup di komunitas atau di habit yang berbicaranya penuh kasih sayang, kelembutan. Maka yang sering muncul mungkin kelembutan. Maka hal ini caranya cuma satu, harus berkomunitas dengan orang-orang yang lembut. Cuma itu, karena almar'u ala dini khalili, seseorang itu agamanya, akhlaknya, din di situ artinya akhlak, itu tergantung dia berkomunitas di mana. Walaupun di dalam dirinya ada suatu gejolak untuk kasar apa gitu, tapi nanti akan hilang. Saya pernah punya kawan, dia orang Sulawesi yang kalau berbicara Masya Allah, tapi ketika dia berinteraksi dengan saya sangat lembut sekali. Nggak seperti dia berbicara dengan teman-temannya. Karena kalau dia bicara dengan teman-temannya saya kaget-kaget juga ya. Mereka asik-asik itu ngomongnya, tapi kita kaget gitu. Oh ternyata itu butuh komunitas ya. Maka berkomunitaslah dengan orang-orang yang
teredukasi dengan cara-cara yang baik. Mengenai nama ruh, saya sekarang tidak diperkenankan berbicara itu lebih banyak ya. Jadi tentang arti nama tadi Aminah itu berarti yang dipercaya ya. Saya nggak dengar belakangnya tadi. Maksudnya mungkin kelemahan orang-orang yang di depannya ada nama Aminah itu biasanya mohon maaf ya, suka berbicara agak berlebih mungkin. Walau alam. Kadang-kadang membicarakan, menyampaikan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau bahasa orang di luar itu ember gitu. Maka Aminah itu sisi baiknya. Sisi baiknya. Itu biasanya nama-nama ruhani itu berkaitan dengan nur yang Allah pancarkan ke dalam diri seseorang. Tapi sekarang saya tidak diperkenankan bicara tentang nama ruh lebih banyak ya, kecuali di komunitas para pengkaji ya. Terus yang kedua tadi yang dari Pangkal Pinang tadi ya, tentang takdir kejayaan Islam. Bagaimana kalau itu sudah ditakdirkan, apakah yang perlu kita lakukan sebagai ikhtiar serta sikap kita menghadapi fitnah-fitnah. Iya, di dalam hadis Nabi itu jelas sekali bahwa summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti akan ada khilafah. Khilafah itu artinya pemerintahan yang menggantikan sebelumnya dengan manhaj nubuwah. Nubuwah itu manhajnya birrahmah, dengan kasih sayang. Maka tidak ada namanya dalam pergerakan akhir zaman itu memberontak, itu nggak ada. Maka usaha kita, perjuangan kita bukan dengan memberontak, justru dimensi nubuwah. Apa dimensi nubuwah? Dimensi nubuwah itu dimensi rohani. Dimensi nubuwah dari kita kalau sudah punya negara seperti negara Indonesia ini, apa dimensi nubuwahnya? Mensyukurinya. Kita syukuri negeri ini, maka kita membangun negeri ini dengan cara hal yang positif. Bukan ngajak berantem, bukan ngajak kemudian pemberontakan seperti terjadi di saudara-saudara kita di Suriah, di Irak ya. Itu kan sekarang siapa yang menang? Yang berontak kalah, yang diberontak itu pemerintahnya hancur, negaranya sekarang hancur. Syukurnya ulamanya masih banyak yang hidup walaupun sudah banyak yang meninggal. Yang membunuh siapa? Sesama muslim. Bayangkan orang-orang yang baru kenal agama lalu katanya berjihad membunuh ulama-ulama senior di sana. Menyembelih gitu. Dan itu terjadi dahsyat sekali. Mereka tidak mensyukuri nikmat bernegara. Ya, jadi punya negeri seperti ini kita syukuri. Dengan syukur itulah yang disebut minhajun nubuwah. Nanti Allah akan arahkan kita kepada khilafah ala minhajun nubuwah. Kayak gimana bentuknya nanti itu masih rahasia Allah. Ya. Jadi saya meyakini ada khilafah nanti. Khilafah itu kan bukan negara nation state, bukan negara bangsa-bangsa, tapi sudah global. Nah, kapan wallahu alam kita nggak ngerti. Tapi bukan dengan cara pemberontakan, bukan dengan cara bikin kisruh di negeri ini, bukan ya. Tapi justru dengan cara kita mensyukuri. Inilah dimensi nubuwah, ya, dimensi kerohanian. Nah, kalau bagi ulama, dia mulai belajar tentang ma'rifat, tentang rahmatullah, rahmat Allah. Bukan malah menebarkan kebencian. Ya. Jadi saya mohon maaf akan agak berbeda dengan beberapa kawan-kawan saya yang berbicara khilafah. Dan khilafah yang kita nantikan bukan khilafah ala Turki Utsmani, ala Abbasiyah, ala Umayyah. Enggak, kita nggak butuh khilafah yang begitu. Nabi menyebut khilafah mereka dengan dua istilah. Khilafah mulkan adhan, kerajaan yang masih menggigit hukum syariat, tapi hampir lepas. Dan yang kedua, jabbaran atau jababirah, otoriter. Dan kita tahu, dan mereka adalah orang-orang otoriter. Ya, di zaman itu otoriter semua karena sistem monarki. Tidak ada dalam Islam itu mesti monarki, demokrasi, itu enggak. Dan ini kan masa transisi ini. Ketika lebih dari 80% negara di dunia itu semuanya demokrasi, menghabiskan sistem otoriter. Ya, kita tunggulah apa keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kan Saudi masih otoriter sekarang. Ya. Tapi Saudi itu kalau nggak begitu, nggak monarki, nggak otoriter, mungkin negaranya udah hancur juga kayak Suriah. Udah hancur pasti, karena orang Arab, ya wallahu alam kita nggak tahu karakternya kenapa begitu. Jadi
Apa persiapan kita? Karena khilafah itu ala minhajin nubuwah, yang kita mesti bangun adalah mengikuti manhaj kenabian. Apa makna manhaj kenabian? Imam Al-Hakim At-Tirmizi mengatakan al-ilmu billah. Manhaj kenabian itu mengenal Allah, mempelajari tentang ma'rifatullah. Nanti kita akan mengenal Allah maunya apa. Endingnya kan sudah ada. Rasulullah sudah kabarkan endingnya begini loh. Ujungnya nanti begini loh. Kita ini kan nggak sabar. Orang-orang yang nggak sabar, akhirnya dia berjuang dengan nafsunya, dengan ro'yunya, dengan pikirannya. Dia tidak berjuang dengan ruhnya. Jadi ini minhaj nubuwah, itu perjuangan ruhani. Nah, inilah yang Nabi lakukan. Maka Nabi itu mengalah bahkan ketika dihadang oleh kafir Quraisy. Padahal udah sampai di Hudaybiyah. Sebentar lagi, 15 kilo lagi nyampe di Mekah. Tapi karena gerakan nubuwah itu belum mundur. Nubuwah itu isinya rahmah, kasih sayang. Maka penciriannya nanti teman-teman, Bapak semua, orang-orang yang bergerak di akhir zaman penuh dengan rahmah. Berarti dia sangat mengenal Allah yang Rahman yang Rahim. Dia sangat mengenal Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Maka pergerakan mereka itu mungkin tidak banyak yang mengira justru kebangkitan itu ada pada mereka. Maka silakan carilah ulama, habaib, kiai yang di kolbunya kasih sayang itu lebih kencang daripada kekerasan. Insya Allah kebangkitan ada di mereka. Makanya saya suka sowan ke ulama-ulama yang lembut. Ya. Tapi saya juga senang kepada orang yang tegas. Dalam ketegasannya ada kelembutan. Itu saya juga suka. Guru saya beberapa itu orang-orang yang tegas. Tapi dia tegasnya itu dalam kelembutan. Ya. Barangkali begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus tadi yang terakhir, bagaimana cara menghibur diri? Ya, menghadapi kalau takdir buruk gitu ya, atau takdir menyedihkan. Kita akan mengatakan takdir itu buruk kalau kita belum kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, Allah nggak pernah kok menghendaki sesuatu yang tidak sempurna. Maka ini yang saya sampaikan sebelum Ramadan, saya di beberapa komunitas, supaya Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak merasa sedih dengan ujian dan bala bencana, maka ketahuilah bahwa yang menguji itu, yang menakdirkan itu adalah Allah sang kekasih sejati. Gitu. Karena kekasih pasti menginginkan kebaikan bagi kekasihnya. Ya. Kalau di kitab Ibnu Athaillah cuma dikatakan, kamu ketahuilah bahwa al-mubli huwa Allah. Bahwa yang menguji, yang menakdirkan itu Allah. Ya. Jadi saya sangat yakin itu bahwa yang Allah kehendaki itu pasti baik semua. Apakah itu orang sebut takdir baik, takdir buruk, itu semuanya baik semua sebenarnya. Ya. Kita misalnya kita baikan sama teman, atau kita dimusuhi teman, atau kita disayangi teman, kita nggak merasa salah apa, tiba-tiba kita dimusuhi misalnya. Nah itu kalau kita bisa memahaminya dengan baik, itu ada sisi takdir baik di sana, ya, dan lain sebagainya lah, ya. Jadi ketahuilah, yakinilah bahwa yang sedang menakdirkan itu, menguji itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti terobati semua, insya Allah. Baik, ya, terima kasih atas penjelasannya. Kita buka untuk sesi kedua dengan 3 penanya. Ada Pak Danan dari Manado, Pak Wirobin, dan Ibu Renya. Pak Danan, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatmi, Buya, terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya ini nanti memang saya kaitkan dengan qada dan qadar. Tetapi pengaitannya ini apakah ada pemaksaan pengaitan atau tidak, kami serahkan saja. Jadi begini Pak, ini kaitannya dengan zakat yang mungkin di dalam bulan Ramadan ini kita giat-giatkan. Nah, kemudian yang saya maksud di sini adalah zakat profesi, katakanlah sedemikian, zakat mal. Nah,
ini berawal dari suatu manajemen yang mungkin kurang bagus, tidak disisihkan di dalam setiap penerimaannya atau setiap bulannya. Nah, kemudian kita memang biasa seperti itu. Nanti di suatu tahun katakanlah di genap di bulan Ramadan baru kita tunaikan. Hanya saja mungkin di masa-masa pandemi yang seperti ini penghasilannya banyak yang pada turun. Kemudian di saat kita akan tunaikan, begitu kita hitung-hitung, loh ini kok kurang kan gitu. Ini kok kurang untuk menunaikan, sehingga kalau di dalam kalkulasi hitungannya kita masih punya kewajiban. Nah, di lain sisi mungkin ya ada perbandingan ini, posisi saya ini kalau mau menyekolahkan anak saya bagusnya di sekolah yang A, tetapi ternyata sekolah A ini memang riskan untuk mengakibatkan kita kurang dalam membayar zakat itu, karena sekolahnya memang mempunyai berbiaya tinggi. Nah, sedangkan kalau kita mengambil sekolah yang lebih rendah, sepertinya kita tidak tega anak kita sekolah di sana. Nah, ini kira-kira penyikapan kita yang dari kurang, kemudian kita menyikapi ingin hal yang baik terhadap anak kita, nah itu seperti apa? Kemudian kalau itu dikaitkan, karena sudah terjadi ternyata kurang tadi, itu dikaitkan dengan kodok sama qadar itu seperti apa? Baik, saya kira sedemikian. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Wirobin. Dari mana? Assalamualaikum Buya. Saya Muhammad Wirobin dari Lubuk Linggau Buya. Izin bertanya Buya. Ya, salam. Selama saya mengikuti pengajian Buya, saya pernah mengalami dan merasakan Buya. Di sekitar saya itu nggak ada orang berzikir Buya. Cuman perasaan saya itu mendengar Buya. Ada yang berzikir Allah, Allah, Allah. Itu gimana Buya ya pencerahannya Buya ya? Terus lama-lama itu Buya menghilang itu Buya. Terus masuk ke dalam batin kayaknya Buya. Mohon pencerahannya Buya. Sampai gemetar saya ini Buya bertanya ini. Ya, terima kasih. Baik. Terakhir Ibu Rani, silakan Ibu Rani. Baik, terima kasih Bapak Riza. Assalamualaikum Buya. Mohon izin bertanya. Bahkan kalau kematian seseorang itu tidak dapat lepas dari qada dan qadar Allah. Yeah. Lalu saya sering mendengar kajian bahwa nanti itu menikah dengan bidadari surga. Lalu mengenai suami istri yang salah satu sudah meninggal itu, apakah nanti dapat bertemu kembali di alam ruhnya atau tidak Buya? Terus kalau misalkan saya meninggal duluan gitu, saya masuk ke dalam mimpi suami saya, apakah itu saya atau siapa gitu Buya? Makasih Buya penjelasannya. Maaf Ibu dari mana? Dari Belgia Pak Riza. Belgia, jauh sekali. Oke. Dekat di layar. Baik. Makasih, silakan Bu ya. Ya, yang pertama tadi tentang menyekolahkan anak ya, lalu kaitannya dengan zakat, benar? Iya, zakat profesi, tapi dalam kondisi COVID kan semua pendapatan menurun. Kira-kira dilemanya antara kewajiban menyekolahkan anak dengan kewajiban teman-teman Airnaf ketika ini ada SK ya kalau dipotong gaji, enggak? Ada, pasti. Wah, itu berat. Yang dipotong gaji pokoknya atau semuanya dengan tunjangan-tunjangannya? Tunjangannya saja, Ustaz. Tunjangannya aja ya. Kalau gaji pokok nggak masuk? Nah, itu masih oke. Masih aman berarti? Aman. Iya, ya. Ketika kita dipotong gaji, sebenarnya zakat profesi itu ijtihad ulama secara pribadi dari zaman dahulu, seperti Imam Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini ulama dari Mesir, donatur tetapnya Imam Malik. Jadi Imam Malik ini dulu ketika belum disupport oleh negara,
belum dapat gaji lah kira-kira. Itu Imam Malik tidak sempat bekerja banyak. Akhirnya beliau cuma banyak untuk ngajar di Madinah. Yang mensupport beliau adalah imam dari Mesir namanya Laits bin Sa'ad, ulama yang kaya raya. Jadi dia bagi-bagi duit ke teman-temannya, gitu. Dan Laits bin Sa'ad itu kapan dia membagi? Setiap kali dia dapat hasil perdagangan maka dia bagi. Setiap kali dapat hasil pekerjaan dia bagi. Jadi setiap kali muncul untung, ada cuan keuntungan dia bagi. Dari situlah kemudian beberapa masyayikh seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi memilih untuk mengatakan ini tradisi salafus soleh. Cuma dulu belum ada namanya. Ibnu Mas'ud juga sama, ketika mendapatkan suatu keuntungan langsung membagi, dan beberapa sahabat-sahabat lain. Tapi dulu dilakukan secara personal, pribadi, belum menjadi sebuah gerakan hukum. Maka Laits bin Sa'ad setiap kali datang haul itu bukan haul dalam bahasa kita, ya, memperingati kematian seseorang, tapi haul itu masa keluarnya zakat. Itu beliau udah nggak wajib ngeluarin zakat karena hartanya sudah minus, sudah di bawah yang seharusnya beliau bayar. Itu Imam Laits bin Sa'ad. Saya kalau membaca sejarah beliau, ya kita jauh lah, kita malu karena kita masih sangat senang dengan menumpuk apa yang menurut kita bermanfaat untuk masa depan yang belum tentu kita hidup. Nah, lalu bagaimana dengan tadi, misalnya anak-anak kita sekolah, lalu kalau ada zakat profesi, maka nanti justru banyak yang kepotongnya, gitu. Nah, ini yang mesti dikaji kembali, baik dari orang yang membuat kebijakannya tentunya, bahwa jangan sampai zakat profesi itu justru merugikan muzaki, orang yang berzakat. Tapi saya yakin itu sudah ada kajiannya, karena di Basnas atau di lembaga-lembaga zakat itu, lembaga Duafa, ACT, apalagi namanya KPU, mereka sudah punya tim, cara ngitungnya itu sudah pas. Bedanya kalau plat merah kan cukup keluarin surat aja kan, keluarin surat langsung muncul. Beda dengan lembaga zakat yang mereka dengan cara merayu, fundraisingnya dengan cara merayu, menumbuhkan kesadaran. Caranya sederhana aja, Pak Danan, ya. Karena ini sudah ketentuan negara, sudah SK, kita yang mengikuti polarisasinya. Jangan kemudian mereka yang mengikuti kita. Jadi biarkan saja itu dipotong. Semoga kita yakini, semoga dengan ini ada keberkahan. Karena saya yakin apa yang kita infakkan, wallahu yukhlifu, kan begitu. Allah langsung ganti. Tapi bagaimana cara gantinya? Nah, ini kan rahasia masa depan. Rahasia masa depan. Tidak ada yang Allah janjikan di Quran itu nggak terjadi. Masalahnya cuma satu, manusia nggak sabar. Dan yang kedua, mengikuti penjelasan Imam Ghazali. Imam Ghazali itu dulu menganjurkan negara atau institusi resmi mengintervensi orang-orang yang bekerja atau rakyatnya dalam mengeluarkan zakat. Ya, jadi barangkali ini mazhab yang dipakai oleh Basnas dan sejenisnya, yaitu menggunakan kekuatan negara atau kekuatan hukum untuk menyelamatkan harta manusia. Jadi kata Imam Ghazali, paksa aja orang-orang yang berduit, yang punya pekerjaan untuk mengeluarkan zakatnya, karena justru ini adalah membantu mereka, bukan menyengsarakan mereka. Ini konsep Imam Ghazali. Barangkali ini yang diterapkan sekarang di Basnas, di mungkin Airnaf kena itu juga, dan semua lembaga-lembaga BUMN barangkali kena itu. Bagi saya itu bukan ujian yang buruk, itu ujian yang baik. Kita ini kalau nggak dipaksa, nggak sedekah-sedekah padahal. Udah nikmati aja ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya tadi apa Pak Riza? Tentang suara zikir tapi nggak ada orang, jadi ada suara di hati. Itu bisa berarti dua. Pertama, itu suara zikir di dalam badan kita, cuma kita nggak tahu bunyi di mana. Terus yang kedua, itu suara zikir alam semesta. Wa in min syai'in
atau ayat yang lain, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi, yang paling gampang surah Al-Hasyr ayat 1 lah. Bertasbih yang di langit, yang di bumi. Surah Al-Hasyr ayat 1. Bertasbih apa yang di langit dan yang di bumi. Nah, tasbihnya mereka itu ada macam-macam. Ada yang mereka baca subhanallah, alhamdulillah, zikir-zikir itu. Ada yang baca nama Allah, Allah, Allah gitu. Ada yang baca nama Asmaul Husna. Nah, dinikmati aja. Jadi itu bukan dari setan, bukan dari jin, tapi itu suara zikir dari dalam diri kita yang kemudian menyebar di alam semesta, atau suara zikir alam yang tertangkap di dalam diri kita. Dinikmati aja. Biasanya pengalaman itu tidak berulang berkali-kali, dicatat, diingat-ingat. Kalau tadi misalnya teman kita yang dari Lubulinggo itu mengatakan semenjak kajian dengan saya misalnya, ini bisa menjadi hujah secara rohani bahwa kajian saya bukan kajian setan, bukan kajian iblis, bukan kajian kesesatan, justru membuat dia bisa mengenal, oh ini yang Allah maksud. Jadi justru Allah sedang memberikan ayat kauniyahnya. Ayat kauniyahnya bahwa benar kok alam semesta ini berzikir. Saya sudah banyak ketemu orang begitu, dia merasakan alam ini berzikir, bahkan tubuhnya berzikir, bulu romanya itu bergetar menyebut nama Allah, itu ada. Dan bukan 1, 2. Jadi antum bukan orang yang aneh, itu normal, dalam ilmu-ilmu rohani itu biasa. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang mendengarkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, kalau suami masuk surga, istrinya gimana? Suaminya kan ketemu bidadari itu. Ya, udah mau masuk surga aja nih, Barenia ya. Kalau dalam hadisnya Tolha, saya masih ingat beliau berpesan kepada istrinya. Tolha ini dijamin masuk surga. Dan surganya surga yang bersama Nabi. Tolha, ya, al-mubasysyirina bil jannah, yang salah satu yang dikabarkan masuk surga. Apa kata Tolha? Wahai istriku, jika aku meninggal, jangan menikah lagi. Kenapa? Karena seorang istri bersama dengan suaminya masuk surga. Itu karena suaminya dijamin masuk surga. Kalau suaminya Mbak Renia, saya nggak tahu deh. Ya, kalau lain dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah, suaminya meninggal, Abu Salamah meninggal, terus Ummu Salamah bersedih. Doanya macam-macam, lalu Nabi sedih, Nabi prihatin melihatnya. Nabi mengatakan, wahai Ummu Salamah, jangan berdoa begitu. Berdoalah, ya Allah, berikanlah aku, ampunilah dia dan berilah aku pengganti yang lebih baik darinya. Yang lebih baik dari Ummu Salamah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali sudah menikah dengan Fatimah. Utsman sudah dengan putri Nabi yang lain. Umar sudah tua. Abu Bakar sudah tua. Sebenarnya nggak tua-tua amat, sama dengan Rasulullah, beda-beda cuma berapa tahun. Tapi kemudian Umar itu pernah godain Abu Bakar. Abu Bakar itu Ummu Salamah janda tuh. Ya. Kata Abu Bakar, ini sirnya Rasul. Rasul memberikan doa begitu, berarti Rasulullah ingin menyelamatkan si perempuan itu. Nah, ternyata benar, Rasulullah kemudian ditakdirkan Allah menikah dengan Ummu Salamah. Justru dia lebih baik. Ummu Salamah nanti bersama Rasulullah, bukan bersama suaminya. Kalau bersama suaminya kan nggak lebih tinggi daripada Rasulullah. Kira-kira seperti itu. Jadi perempuan itu dia akan bersama suami terakhirnya. Ini berdasarkan hadis tadi. Tapi saya punya pendekatan lain. Jika amaliyah atau darajat keilmuan istrinya lebih tinggi dari suaminya, lalu dia punya 1, 2, 3 misalnya, dia boleh memilih sebenarnya. Karena lahum ma yasha'una inda rabbihim. Penduduk surga itu boleh memilih dari mana aja. Ya, gitu ya. Terus kalau bermimpi, misalnya ada seorang meninggal, terus bermimpi, masuk dalam mimpi seorang. Berdasarkan penjelasan Imam Ibnu Qayyim, besar kemungkinan bahwa itu benar adalah ruh yang datang. Ruh orang meninggal yang datang. Namun saya tidak sepenuhnya mempercayai, cuma besar kemungkinan iya. Karena bisa jadi setan yang menyerupai dan segala macamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya penjelasannya untuk sesi kedua. Kita buka sesi berikutnya yang ketiga.
sudah ada 3 penanya yang masuk dari admin. Bapak Ahmad, Ibu Latifah, dan Bapak Syakira Adnan. Pak Ahmad, silakan, dari mana? Ya, saya dari Agam, Lubuk. Izin bertanya, Buya. Apa sudah terdengar suara saya, admin? Ya, sudah terdengar, Pak Ahmad. Silakan disampaikan pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan tentang takdir rahmaniyah ini, Buya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwasannya itu adalah takdir rahmaniyah atau bukan takdir rahmaniyah? Sementara kita tidak khasyaf, kita tidak mengetahui orang itu wali atau bukan. Karena saya juga pernah dengar cerita, ada orang yang berkata, ketika kita bilang mencuri itu tidak boleh. Lalu dia mengatakan, mencuri kan takdir Allah. Saya mencuri ini kan karena takdir Allah. Lantas bagaimana cara kita menanggapinya? Bagaimana cara kita membedakannya? Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang kedua, Ibu Latifah, silakan, dari mana? Masih mute, Bu, suaranya masih di mute. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, alhamdulillah saya kembali lagi bisa hadir langsung kajian melalui Zoom. Yang pertama, saya mohon izin ridho dari Buya karena selama ini saya selalu mengikuti kajian Buya. Kemudian saya juga mohon izin untuk mengamalkannya karena walau bagaimanapun kita tidak bisa bertemu dengan secara langsung. Saya mohon izin, semoga Buya meridhoi saya. Yang kedua, Buya, ketika kita sholat duha, itu kan ada doanya, Buya ya. Itu bagaimana, Buya ya? Kan kata Buya kalau kita minta ini, minta itu, seakan-akan kita mendikte Allah gitu ya. Padahal Allah itu kan suka-suka kita ya, suka-suka Allah. Dia memberi atau tidak memberi itu suka-suka Allah. Kita mengerjakan saja. Namun ketika kita sholat duha itu ada doanya. Itu bagaimana, Buya? Apakah kita juga harus berdoa menggunakan doa itu atau kita bagaimana baiknya? Itu, Buya. Baik. Terima kasih, Bu Latifah. Dari mana tadi, Bu? Maaf. Jawabannya nanti, Buya. Oke. Berikutnya Pak Syakira Adnan. Assalamualaikum. Oh, Ibu, oke. Assalamualaikum, Buya. Izin bertanya ya, Buya. Soalan saya macam sebagai contoh, Buya cakap kalau takdir buruk tu cuma perspektif kita sebagai hamba. Tapi di sisi Allah tu tiada yang buruk. Ini pemahaman saya, kalau macam takdir buruk di sisi Allah tu cuma sesuatu ujian ataupun sesuatu takdir tu sebenarnya mendekatkan seseorang hamba tu lebih kepada murka Allah daripada rahmat Allah. Jadi kalau mengikut pemahaman macam tu, adakah maksudnya setiap kali kita ditimpa ujian, cara terbaik untuk kita memikirkan sesuatu takdir itu adalah takdir buruk di sisi Allah ataupun tidak, adalah dengan beristighfar. Itu nombor satu, Buya. Nombor dua, maksudnya kalau dalam keadaan yang macam tu, seseorang yang katalah macam Buya cakap, kita dah kenal Allah, jadi kita takkan rasa sedih, kita takkan lama-lama rasa marah ataupun apa-apa. Tapi seandainya seseorang tu dah bermakrifat, semoga satu hari nanti saya pun bermakrifat, Buya doakan saya. Kalau seseorang tu sudah bermakrifat dan dia kenal Allah, adakah bermaksud bila ditimpa sesuatu ujian ataupun yang buat dia jadi marah ke sedih, dia tidak boleh langsung merasa marah atau sedih, ataupun sebenarnya Allah lebih suka dia tak merasa langsung marah atau sedih, ataupun bila dia rasa marah atau sedih tetapi dia kembali kepada Allah, yang mana satu Allah lebih suka, Buya? Itu saja soalan saya. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bu Syakira, asal mana? Malaysia. Malaysia di mana? Shah Alam. Shah Alam, baik. Terima kasih, Buya. 3 pertanyaan. Assalamualaikum. Ya, yang pertama tadi
Waduh, saya lupa kalau yang pertama. Dari Pak Ahmad tentang perbuatan buruk, apakah termasuk takdir? Mencuri misalnya. Itu betul takdir, tapi tidak boleh berdalil dengan takdir untuk kesalahan. Jadi Sayyidina Umar ketika ada orang yang mabuk, ada orang yang maling, lalu ditanya, kenapa kamu maling? Dia jawab, ini takdir Allah. Itu langsung dipotong tangannya. Putuskan, potong tangannya. Dulu hukumnya berlaku begitu, hukum jinayatnya ya. Tidak berlaku di negeri kita sekarang. Jadi Sayyidina Umar, ini kasus pertama. Kasus kedua, ketika ada terjadi wabah bencana, tentu teman-teman masih ingat awal-awal pandemi waktu itu, kita mendengar ulama kita berbeda pendapat mengenai pandemi ini gimana. Dan masyhurlah sebuah hadis yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ketika Umar dibantah oleh seorang sahabat, karena Umar memilih jalan lain, jalan yang bukan tempat wabah. Apa kata beliau? Apakah engkau, kata mereka, apakah engkau lari dari takdir Allah? Jawaban Sayyidina Umar, kami lari dari satu takdir ke takdir yang lain, yang lebih baik. Jadi kita ini punya hak untuk memilih takdir. Tapi kemampuan kita memilih ini dibatas oleh sisi insaniah kemanusiaan kita, basyariah kita. Jadi nggak akan lebih daripada itu. Jadi betul itu takdir, tapi tidak boleh berhujah dengan takdir. Ini orangnya salahnya apa? Dia memilih takdir itu. Kita itu dihukum atas pilihan kita, bukan karena takdirnya. Makanya innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat. Lain ceritanya ketika ada orang yang maling karena dia kehabisan bahan makanan, tapi orang kayanya tidak mau berbagi, dia terpaksa untuk maling. Itu orang nggak dihukum oleh Sayyidina Umar, yang dihukum malah yang kaya, yang hartanya hilang, justru dia disuruh memberikan zakatnya kepada orang ini. Gitu. Jadi Sayyidina Umar ini hukumnya sangat fleksibel, jadi dia tidak hukum yang kita sebut normatif semata. Dia sangat mengerti kapan hukum ini tidak diterapkan secara normatif. Seorang pimpinan di suatu komunitas mestinya juga seperti Sayyidina Umar ya, tidak saklek. Terus yang kedua tadi tentang yang kedua dari Ibu Latifah tentang sholat duha, antara doa sholat duha yang meminta rezeki dan etika kita untuk qanaah. Doa itu bukan mengatur-ngatur Allah, tapi doa itu sebenarnya bermanja-manja dengan Allah. Jadi jika berdoanya adalah bermanja-manja, silakan minta apa saja. Namun jika doanya adalah ngatur-ngatur Allah, ngasih tahu Allah bahwa Allah ini kayaknya lupa dengan kebutuhan hambanya, ini berarti akidahnya tidak benar. Allah tidak tahu kebutuhan kita, berarti sifat 20-nya nggak benar. Makanya emang untuk meluruskan ini wajib belajar sifat 20 lagi. Bahwa Allah ini bersifat ilm, alim, maha mengetahui apa saja yang dahulu, sekarang, dan nanti. Apa saja kebutuhannya, apa yang diperlukan. Belum saya berdoa, Allah sudah tahu apa yang saya perlukan, yang saya mau minta. Ya, jadi itu harus diobati secara ilmu. Jadi obatnya adalah obat ilmu. Bahwa orang ini mesti mengenal sifat-sifat Allah, terutama sifat ma'ani. Ya. Apakah doa-doa dalam sholat duha itu syar'i dari Nabi atau maksur? Itu doa syar'i, tapi tidak maksur dari Nabi, tidak diriwayatkan dari Nabi. Itu doa berasal dari ulama-ulama. Boleh dipakai, boleh. Ya, ingka rizki fis sama fanzilhu, gitu ya. Jika rizki di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, gitu ya. Nah, itu doa dari para ulama. Untuk bermanja-manja boleh, bukan memaksa Allah. Ya, silakan diamalkan itu. Terus yang terakhir tadi dari Malaysia, kalau menerima takdir buruk itu bagaimana mengatur hatinya? Terus kalau kita kecewa itu lebih utama mana? Netral, menghilangkan amarah, atau punya amarah tetapi mampu menahannya? Ada satu doa Nabi Khidir, silakan diamalkan ya. Ini dimaknai. Saya tulis deh. Bismillah.
Masya Allah kan. Bismillahi maka min nikmatin faminallah. Sebentar. Bismillah. Maka min nikmatin faminallah. Bismillah. Makana min ni'matin fa minallah. Dengan nama Allah, ini ya. Makana apa saja takdirnya ya. Dan nikmat yang terjadi, nikmat yang turun fa minallah. Dari kemudian Allah. Ini zikir pertama. Dibaca 7 kali ya. Pagi, sore. Ini zikirnya Nabi Khidir kalau kata Imam Suyuti. Dan yang kedua, Bismillah la yasrifus su'a illallah. Illallah. Dengan nama Allah, la tidaklah yasrifus su'a, tidaklah menolak keburukan illallah, kecuali Allah. La yasrifu artinya tidak memalingkan, tidak menolak. La-nya sudah tahu artinya ya. Yasrif artinya memalingkan, menjauhkan. Arti keburukan. Illallah, kecuali hanya Allah. Ya. Jadi ini dibaca kalau bisa 7 kali, dibaca 7 kali. Bismillah. Ya. Kalau di dalam zikirnya istighosah itu ada tambahannya di tengah-tengah itu ya. Di tengah-tengah sini setelah Bismillah itu ada tambahannya. Ada tambahan Masya Allah. Masya Allah udah hafal semua kan? Ya, jadi di tengah-tengahnya oleh ulama kita itu ditambahin. Bismillahi masya Allah. Yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Makana min ni'matin fa minallah. Baik pasti dari Allah, buruk maka tidak ada yang menolaknya kecuali Allah. Jadi kita nggak boleh secara adab mengatakan keburukan dari Allah. Maka lafaznya Bismillah, maka min syarrin min su'in min Allah nggak ada. Dengan nama Allah, semua keburukan dari Allah itu nggak boleh. Karena semua dari Allah itu sempurna, semua dari Allah itu baik. Nah ini kalau dibaca akan membuat hati kita bermakrifat, ya, mengenal makrifat yang boleh kita sebut ma'rifatut takdir. Ma'rifat takdir. Kalau sempat ya dibaca tambahan-tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, gitu. Tambahkan la hawla wa la. Karena la hawla wa la quwwata illa billah itu adalah pembuka semua yang tertutup. Ya, silakan diamalkan, di screenshot aja. Ya wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya. Sama-sama. Ya, diterima ijazahnya. Demikian untuk sesi kedua. Kita buka sesi terakhir berikutnya. Tadi saya lihat Pak Ruby juga raise hand. Pak Ruby, ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Aulia mungkin ada yang mau ditanyakan? Ruby saya ya? Oke, Pak Ruby dulu silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan lagi, Buya, terkait zakat profesi. Saya belum nangkep, maaf, tadi poinnya. Karena ada pemahaman, mungkin pemahaman saya belum nyampe ini. Jadi saya setuju terkait zakat boleh dipaksa seperti yang dicontohkan oleh Pak Abu Bakar As-Siddiq ya, ketika mengenai kaum yang menakuyar zakat. Cuma masalahnya apakah zakat profesi itu positif masuk dalam kategori zakat di dalam hukum Islam. Kalau sepengetahuan saya, Lajnah Daimah
atau MUI-nya Arab Saudi sendiri menolak zakat profesi ini karena belum terpenuhi haul dan nisab sebagai syarat zakat mal. Nah, MUI sendiri setahu saya belum mengakui secara tegas bahwa zakat profesi itu bagian dari hukum dalam kita. Itu hanya baru sebatas ijtihad beberapa ulama. Nah, saya ijtihad itu hanya mengikat pada dirinya sendiri ya, tidak mengikat pada umatnya, kecuali sudah diputuskan dalam fatwa. Kemudian terkait penghasilan bulanan harian, Nabi sepengetahuan saya hanya menyebutkan bahwa setiap apa yang kita dapat ada hak orang lain sebesar 1/40 bagian atau 2,5%. Apakah ini hanya disebut infak, tidak masuk dalam zakat? Kemudian untuk zakat-zakat yang macam-macam zakat kan Nabi sendiri sudah menetapkannya tersendiri, terkait zakat mal, zakat panen, zakat peternakan dan lain sudah ada. Kemudian ketika penghasilan yang sudah dipotong 20% itu masih ada kelebihan, kemudian ditabung, nisabnya terpenuhi dan sudah mengendap selama setahun, baru ada kewajiban zakat. Apakah seperti itu, Pak Buya? Secara eksplisit, zakat profesi ini apakah masuk apa tidak dalam bagian hukum kita, hukum Islam? Makasih, Buya. Baik, makasih Ustaz Ruby. Selanjutnya Pak Aulia. Beliau adalah Direktur Teknik kami, Pak Buya Raji. Pak Aulia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasul dan teman-teman. Mohon maaf tadi saya tidak mengikuti full ya Pak. Ada tamu jadi beberapa kali saya harus meninggalkan. Ini aja Bu ya, yang dihadapi oleh teman-teman yang ini kan masalah tadi sudah disampaikan kode dan kodar itu baik sekali Pak. Ya, moga-moga teman-teman memahami ya, karena kadang-kadang kan kita apalagi di tengah situasi ini banyak yang merasa terpuruk lah, ya terpuruk merasa tidak adil. Nah ini yang bahaya karena tadi sudah disampaikan dia bahwa coding itu sebenarnya tidak ada yang buruk kan, tidak ada yang buruk. Semuanya itu kan ada rencana Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Jadi kita harusnya memang ya bersyukur terus, bersyukur terhadap apapun gitu ya. Nah ini dia ada salah satu yang mohon dijelaskan saja. Dan kalau tidak salah ada hadis atau dari ulama. Kalau atau mungkin hadis ya saya lupa. Itu ya, kalau kamu merasa putus asa, pergilah ke kuburan. Bagaimana orang-orang itu di kuburan, mereka ingin hidup lagi dan bertakwa. Nah ini mungkin hal yang mungkin bisa diberikan pencerahan. Ya teman-teman ini merasa bahwa hidup itu sebenarnya adalah anugerah. Anugerah terbesar orang itu ya hidup itu sebelum dia mati. Itu Bu ya. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aulia, Direktur Teknik Ernaf. Yang terakhir Ibu Nurul, kami persilakan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Taiwan. Yang saya tanyakan kami itu dalam keluarga punya sifat yang keras, bahkan kurang kasih sayang, dan di keluarga kami itu terpecah belah, masalah harta waris terutama juga sangat parah, terus saling menzalimi. Bahkan saya di Taiwan tuh sudah 7 tahun, dan ke sana di keluarga saya itu tidak ada mahabbah kayak gitu ya. Itu juga gimana mengatasi seperti itu. Dan bahkan saya memutuskan untuk pergi dari rumah, tidak pulang ke rumah gitu. Ini sifat-sifat seperti itu sebenarnya juga ada pada saya, itu keras. Dan saya berusaha untuk
melunakkan sifat saya itu dengan dulu itu berusaha menghafal Al-Quran, karena pemikiran saya pernah dengar kalau gunung aja menerima ayat-ayat itu tidak mampu, bagaimana dengan hati saya yang keras seperti ini. Dan menurut saya itu adalah keturunan. Saya ingin menghindar, dan saya paling takut itu adalah marah, karena kalau sudah marah itu lepas kontrol gitu ya, yang namanya marah itu. Tapi tidak berhasil. Terus saya itu punya pemikiran karena usia saya sudah 49, saya ingin ikut solo gitu. Tapi karena keadaan saya di Taiwan, saya tidak bisa. Terus kemudian ini sifat-sifat seperti itu, takdir atau saya itu susah untuk menghilangkan sifat seperti itu. Terus dan di sana masih seperti itu, saling menzalimi dan bahkan tidak peduli dengan keadaan saya seperti itu. Ini bagaimana? Terima kasih. Dan untuk melunakkan, dan ini juga anak saya pun juga, aduh Bu, sifat-sifat jelek itu juga ada pada saya, dan saya juga melihat seperti itu. Dan saya anjurkan untuk belajar tasawuf ya, untuk ikut seperti cari guru, dia belum bisa menerima seperti itu. Dan sekarang saya juga anak saya yang kecil itu saya suruh menghafal Al-Quran, tapi saya juga ironis, saya cara menghafalnya seperti itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi saya itu tidak bisa apa kecuali hanya setiap hari mikir, dan saya berusaha sendiri tidak melepas keluarga itu. Bagaimana? Kalau yang saya tanyakan, saya itu melepas pergi dari keluarga saya. Bagaimana? Terima kasih Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Nurul dari Taiwan. Jika penanya terakhir, Ustaz Buya Arasi, kami persilakan. Yang pertama tadi tentang Ustadz ya. Profesi. Ya. Jaga profesi itu sekarang itu sudah bukan bagian dari diskusi-diskusi personal, karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi ketika ada perdebatan di kalangan ulama dalam kaidah fikih kan, al-hakim yarfa'ul khilaf. Negara, pemerintah bisa menyelesaikan ikhtilaf. Makanya itu kan perdebatan tahun-tahun 80-an, 90-an ya. Yang kemudian di Indonesia perdebatannya baru muncul agak telat kita nih Ustadz. Jadi perdebatan kita agak apa ya, kita baru memperdebatkan tahun 2000-an gitu. Walaupun MUI tidak mengeluarkan misalnya saya belum cek apakah di fatwa MUI ada, tapi seharusnya ada ya. Bahasul masalah NU pasti sudah bahas, karena NU juga sudah punya lembaga zakat, Muhammadiyah juga sudah punya lembaga zakat, dan ini tabiat dari fikih. Fikih itu biasanya terjadi dulu, baru kemudian muncul hukumnya. Itu selalu begitu. Kejadian dulu muncul kaidahnya, kejadian dulu muncul fatwanya. Beda dengan ilmu akidah, ilmu lain-lainnya, ada dulu barangnya, baru kemudian dijelaskan detailnya, gitu. Jadi saya sudah nggak mengikuti perdebatan itu lagi, karena menurut saya sudah final. Tapi kalau kita mau bertanya, dulu di masa Nabi kan nggak ada. Sederhana. Zakat itu berdasarkan sumber mata pencarian. Di zaman Nabi, mata pencarian itu cuma ada niaga, kemudian beternak, lalu bertani. Sesekali mereka dapat harta harta yang digali itu loh, mungkin harta tambang atau harta karun gitu ya. Namun cuma 3, profesinya cuma 3. Ternak, tani, niaga. Sekarang coba ini tinggal pakai kias. Jadi di Darul Ifta Mesir sudah keluar. Kalau di Saudi belum keluar, karena memang mohon maaf, fatwa-fatwa di Saudi ini kan banyak diperdebatkan karena rajin buat fatwa tapi tidak produktif dalam secara mini. Malah banyak mengganggu kalau versi beberapa pejabat-pejabatnya di sana ya. Nah, tapi itu kritik mereka. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Cuma dari fatwa Saudi memang agak banyak yang janggal menurut saya. Yang nggak perlu difatwakan gitu. Dan fatwa-fatwa mereka lucu-lucu.
Salah satunya misalnya mengharamkan demokrasi, tapi mereka tidak mengharamkan monarki karena negaranya monarki. Ya, mengharamkan demo, mengharamkan berpartai, memang nggak ada partainya. Itu semua fatwa untuk kepentingan kerajaan, ya, untuk kerajaan. Ya. Jadi fatwa di sana tidak bisa menjadi standar hidup kita di sini. Mereka buat fatwa untuk negara mereka. Ya, mungkin fatwa itu cocok untuk Saudi, tapi tidak cocok untuk bahkan negara di sampingnya, yaitu Mesir. Nah, coba dibandingkan nih, saya punya penghasilan tiap bulan dapat gaji. Sedangkan petani cuma sekali 3 bulan, kalau dulu sekali 6 bulan. Dan mereka wajib mengeluarkan bukan hanya 2,5%, tapi 5% ini mungkin biar gampang deh saya buat ini aja buat teman-teman yang lain ya. Di zaman Nabi, niaga, ada zakat. Zakat itu dibagi 2 aja, jiwa, harta. Jiwa zakat fitrah ya. Kalau harta itu dibagi niaga, bisnis maksudnya zakat ini, kemudian ternak, dan yang ketiga tani. Ini dulu, jadi mata pencarian yang menghasilkan harta itu niaga. Sekarang ini kan zaman sebelum modern nih. Sebelum modern begini. Sekarang si harta ini justru ternak, kalau bukan partai besar nggak ada hasilnya, nggak terlalu gede lah. Tani, ya kalau di Indonesia orang-orang punya sawah kecil-kecil, ya, tapi tetap dengan nisab sekian wajib ngeluarin gitu. Beda kalau di Eropa, di Arab sana itu orang punya kan gede-gede misalnya. Si harta ini sekarang bisa lewat jalur lain. Apa? Saham, ngantor ya. Kita ngantor nih. Macam-macam, dan gajinya kalau ini kan ternak udah ada ukurannya. Itu umur dari hewan. Niaga itu 1 tahun. Tani itu panen. Coba panennya mungkin sekali 6 bulan atau sekali 3 bulan ya. 3 bulan sampai 6 bulan. Coba kantoran, kalau saham, kantoran ini per bulan. Per 1 bulan. Dan hasilnya lebih besar daripada orang berternak, bertani. Maka ada prinsip keadilan ini yang kemudian disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau mengikuti kias kepada petani, kan kenanya banyak, 5-10%. Ternyata di agama sebelum kita juga ada 1/10. Tapi ulama kita ngambilnya bukan yang 5. Ngambilnya yang versi niaga. Karena orang kantoran saham ini mirip dengan orang berniaga. Dia bekerja lebih banyak, aktivitas dia, peran manusianya lebih banyak daripada peran Allahnya. Secara kasat mata ya, kalau pertanian kan jelas Allah yang ngurus tuh, Allah yang menumbuhkan langsung. Kalau perniagaan 2,5%. Prinsip keadilannya dibandingkan dengan orang beternak dan bertani, secara angkanya diambil dari kias orang berniaga. Jadi zakat itu bukan masalah normatif di masa Nabi apa, tapi apa saja yang bisa menghasilkan harta dengan hitungan kesekian itu bisa kena hukum zakat. Barangkali itu penjelasan para ulama. Dan saya juga termasuk dulu, sebenarnya Ustadz, saya dulu nggak sepakat dengan zakat profesi, tapi setelah mendengarkan dan membaca karya mereka yang sepakat, saya cenderung untuk menyetujuinya. Karena prinsip keadilan, dan yang kedua, membantu kita memaksa kita biar menjadi orang yang suka berdonasi, berderma. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Lanjut dari Pak Aulia tentang syukur nikmat. Bagaimana kita mengedepankan syukur dalam melihat sesuatu dibandingkan keluh kesah.
syukur itu level-level orang yang kenal Allah ya. Kenapa Nabi itu banyak bersyukur dan masih merasa kurang bersyukur? Karena Nabi sangat mengenal Allah. Bahkan ketika beliau sholat pun sampai kakinya kapalan itu masih merasa belum syukur-syukur benar. Ya, bahkan ketika beliau buang air saja itu beliau bersyukur. Jadi Nabi itu dari hal yang remeh, buang airnya bersyukur. Apa kata beliau? Ghufranak ya Allah, ampuni aku. Ampun kenapa? Karena kurang mensyukur. Kurang mensyukuri apa yang diberi. Buang air kecil itu nikmat loh teman-teman ya. Dan saya ingat Buya Hamka dulu ditanya oleh seseorang yang sudah sekian belas tahun tahajud, tapi yang dia minta tidak dikasih-kasih Allah. Itu Buya Hamka marah. Apa kata beliau? Bukankah kamu sholat dengan pakaian dari Allah? Nikmat dari Allah. Bukankah kamu diberikan udara, kesehatan, tubuhmu sekarang segar bugar, itu kan nikmat dari Allah. Adakah nikmat yang lebih besar dari itu? Ini kata-kata beliau. Saya masih ingat. Jadi beliau cuma membalikkan dengan sederhana. Belum ngomong marifat-marifat yang kayak kita ngomongin sekarang. Sederhana aja, tadi mengena sekali. Orang-orang yang sudah bertahun-tahun tahajud, dia nggak nyadar bahwa dia bisa bangun itu karena dia disehatkan Allah. Dan itu adalah nikmat paling besar. Teman-teman doa dari kemarin apa dan merasa belum dikabulkan. Lupa. Kalau bisa berangkat kerja, pulang kerja dengan selamat, itu nikmat luar biasa sekali. Ya, kawan kita sudah ada yang tewas-tewas soalnya. Ya, tewas karena COVID, kena tabrakan, kena di PHK, banyak sekali. Jadi, kenalilah kebaikan-kebaikan Allah. Maka Nabi diturunkan Al-Quran kepada beliau, disebutkan kisah Bani Israel. Bani Israel ini banyak diberi tapi lupa. Maka saya menyarankan teman-teman, setiap hari itu kalau nggak sempat menulis, ingat-ingatlah nikmat yang diberikan hari ini. Setiap mau tidur. Ya, inilah perintah dalam Al-Quran ya, fazkuru ala Allah ya, uzkuru ala Allah, dalam hadis juga ada. Kemudian di Quran juga dikatakan fazkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Itu teguran untuk Bani Israel. Untuk kita juga itu. Nggak ada yang nggak nikmat, semuanya nikmatnya. Kita bisa ngaji sekarang nikmat sekali. Ya. Coba dulu antum zaman-zaman sebelum pandemi ya, harus ketemu saya dulu baru bisa ngaji. Ya, sekarang kan kalau orang dulu ini nyebutnya nggak sopan ini. Kalau sekarang sudah mengikuti zaman, ya mau gimana lagi kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang terakhir Buya dari Ibu Nurul di Taiwan, amalan untuk melunakkan hati. Apakah yang ini teman-teman, jadi kita ini kadang-kadang urusan hati kita coba ngurus sendiri, padahal hati ini kan ada pakarnya, yaitu ahli zikir, ahli kolbu. Hati keras, terus dibawa menghafal, nggak ngefek, karena menghafal bukan melembutkan hati. Menghafal itu melatih memori. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Karena kerasnya di kolbu, maka yang ditembak itu kolbunya. Jadi zikir yang dipelajari adalah zikir khafi, zikir yang ada di dalam kolbu. Saya sekolah, itu yang dilatih apa? Otak ini. Ketika saya menghafal, itu juga lagi-lagi otak ini. Jadi kalau ibu dan teman-teman ingin hatinya lembut terus menghafal, saya yakin nanti dalam kerasnya dibawa-bawa ayat. Nanti kalau debat bawa-bawa ayat, dari gawat. Ini yang terjadi, mohon maaf, di kalangan beberapa pendakwah. Ketika kolbunya belum dilembutkan, lalu dia menghafal Quran, belajar dalil, dia gunakan dalil itu untuk membenarkan kekerasan hatinya. Dan sekarang kita sudah menyaksikan orang-orang seperti itu banyak. Ya. Nah, jadi yang pertama itu kenali Allah, awaluddin ma'rifatullah, kenali Allah, lalu sebut namanya. Nah, maka bacalah nama Allah yang melembutkan hati. Apa nama Allah yang melembutkan hati? Banyak. Yang paling gampang Rahman Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, dijadikan wirid pagi sore, ba'da sholat. Ya, ini cara beramal dengan Asmaul Husna. Baca syahadat, Fatihah, lalu hafal Haikal Ma'rif, baca Haikal Ma'rif, lalu baca nama Allah 100 saja.
Ya, saya biasanya di akhir-akhir Ramadan saya mengamalkan Asmaul Husna itu, diamalkan satu nama diamalkan sekian ribu. Biasanya dulu begitu kalau lagi Ramadan ya. Ya, kalau mau ngikutin silakan diikuti ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya penjelasan atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya tidak menyimpulkan karena cukup banyak dan cukup luas cakupan-cakupannya, malah mempersempit makna yang sudah disampaikan oleh Buya. Satu request dari saya Buya pribadi, saya posisinya di Bali, jadi mungkin untuk ketemu langsung Buya ada perlu waktu dan perlu pengaturan. Saya pernah dari orang tua dulu ngaji di salah satu Kuswariyah sama Hikam, kemudian Nasoi Khulifah dan kayak gitu-gitu. Kemudian ada amalan juga dan visit-visit yang diberikan ke saya. Mungkin nanti kalau Buya berkenan, saya izin minta nomor handphone Buya melalui adminnya Richard Nuronia. Untuk saya mohon bisa konsultasi. Ya, insya Allah. Baik. Terima kasih Buya. Sama-sama. Untuk sesi tanya jawab dan diskusi sudah kami tutup sampai di sini. Nanti akan ditutup doa oleh Buya dan saya kembalikan ke Mas Ruby. Mas Ruby, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suaranya, Ustaz. Masih mute, Mas Ruby. Kang Ruby, punten masih mute. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi atas moderatornya. Sebelum kami tutup acara ini, kami mohon Buya Arazi untuk membacakan doa agar kita amin bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan. Kami persilakan. Baik, para asatis, para teman-teman semua, semoga dalam ridha Allah, dalam takdir yang insya Allah semuanya sempurna darinya, tinggal kita yang akan berbaik sangka kepadanya. Untuk hati kita semua dan sahabat-sahabat kita dimanapun berada, terutama yang ikut kajian ini, mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma Rahmanir Rahim ya Karim ya Azim. Bi barakatil Fatihah faftah qulubana. Ya Allah, dengan berkah Al-Fatihah maka bukakanlah hati kami. Allahumma ya Rahmanir Rahim birahmatika farhamna warhamil muslimin. Dengan rahmatmu, kasih sayangmu, sayangilah kami. Sayangilah semua orang-orang yang percaya kepada Engkau. Sayangilah khususnya siapapun yang ikut kajian-kajian kami. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Jika Engkau hendak merubah hati kami, fasrifha ila khairin, maka ubahlah ia menjadi lebih baik. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, inna zunubana katsira. Ya Allah, dosa kami sangatlah banyak. Faghfir lana wastur auratina. Ampunilah dosa kami, dosa yang tampak, dosa yang tersembunyi, dosa yang kami sengaja, dosa yang kami tidak sengaja. Wastur auratina. Tutuplah aib kami di hadapan-Mu dan juga di hadapan makhluk-makhluk-Mu. Wa zayyinna bi jamalika wa jalalik. Dan pantulkanlah keindahan-Mu dalam akhlak-akhlak kami, dalam sikap-sikap ketegasan kami dalam beragama. Wa qarribna ilal khair birahmatika ya rahmar rahimin, wa nas'alukal jannah wa ajirna min nari jahannam. Masukkanlah kami ke dalam rahmat-Mu, surga-Mu. Jauhi kami, bebaskan kami dari siksa neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.